Lagi buat teman-teman semuanya. Kalian tadi nonton aksi bela Datuk tidak? Nah, 214 saudara. Banyak sekali, saya sampai nggak hafal saudara. Saking banyak aksi. Aksi bela Islam, aksi bela Datuk, aksi macam-macam. Katanya sih mengepung Mabes Polri, ternyata mengepung flyover, saudara. Ngomong jangan ketinggian, sesuai dengan modal gitu. Bela Datuk, aksi bela Datuk, aksi membela Datuk. Ada orang main hina Datuk kita. Nggak tahu kalau Datuk seorang pahlawan. Aksi bela Datuk, aksi bela Datuk, aksi membela Datuk. Takbir. Allahu Akbar. Insya Allah. Kelucuan jenis apakah ini? Aduh, jangan mau kita itu dijadikan bangsa-bangsa tertinggal, bangsa terbelakang. Ini udah tahun 2025. Nah, justru bagus ada Gus Fuad membahas guru tua yang bukan monyet. Kalau tidak ada Gus Fuad yang memviralkan guru tua yang bukan monyet itu, maka masyarakat Indonesia pada umumnya tidak akan kenal sama guru tua yang bukan monyet. Nah, begitu. Seharusnya kalau saya nih Datuk, saya dihina sampai viral begitu, ya saya datangi Gus Fuadnya, saya berterima kasih gitu. Saya bawa gula 1 karung gitu. Saya bawa beras gitu sebagai bentuk syukur atas viralnya guru tua yang bukan monyet. Jadi begitu saudara. Ya begitu. Jadi para habaib itu harus sebenarnya kalau memang orang bijaksana gitu harus berterima kasih kepada Gus Fuad. Kayaknya belum ada datuk siapapun di Indonesia ini yang ketika mengajukan datuknya sebagai calon pahlawan nasional sampai harus demo. Bukan demo, Beb. Bukan demo yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan itu lengkapi syarat-syaratnya untuk mengusulkan Datuk ente menjadi pahlawan nasional gitu. Demo itu nggak masuk di dalam syarat-syarat dan ketentuan untuk mengusulkan pahlawan gitu. Di Aceh ini banyak sekali pahlawan yang gugur di medan perang, banyak sekali pejuang-pejuang yang syahid di medan perang yang tidak diusulkan sebagai pahlawan nasional. Jadi kok kalian malah kekeh banget gitu, ingin diakui gitu. Dan kebanyakan pahlawan-pahlawan dari Aceh tuh, setahu saya pemerintah sendiri yang menawarkan dan mengakui sebagai pahlawan nasional gitu. Artinya bukan pengakuan sendiri, tetapi pengakuan dari pemerintah, dari tokoh-tokoh yang ada di Indonesia ini, sehingga ditelusurilah kepada keluarga, kepada tokoh-tokoh setempat, misalnya dari daerah, berarti kami di Aceh, tokoh-tokoh Aceh, sejarawan, untuk menelusuri rekam jejak sang pejuang ini yang akan dijadikan sebagai pahlawan nasional gitu. Bukti-bukti sejarah, kemudian karya-karyanya atau jasa-jasanya
Bahkan pertempuran-pertempuran yang mana yang beliau sebagai pemimpinnya. Nah, baik beliau syahid di medan perang ataupun beliau syahid atau meninggal, wafat di pengasingan gitu. Gitu. Ini satu aja datuk orang pakai demo untuk mengusulkan sebagai pahlawan nasional, kemudian ketika masyarakat tidak percaya dia sebagai pahlawan, ngamuk. Udahlah, jadikan pahlawan kalian aja, pahlawan di rumah kalian, pahlawan ormas, pahlawan keluarga, udah gitu. Nggak usah ngamuk. Nggak usah nuntut sana, nuntut sini. Satu biji aja mau dicalonkan jadi pahlawan nasional, ribet banget. Ribet banget. Kira-kira kalau saya ngomong lentik seperti ini mirip sama Bahar nggak? Saya kelihatan seperti banci nggak? Aduh, banci kalau lihat saya suka ngambek gitu, suka loyo gitu kalau lihat saya. Awalnya semangat sekali gitu, pas lihat TJ gini-gini. Gimana aksi? Kalian jangan salah, aksi 14 itu bukan sepi. Aksi 14 itu dihadiri oleh makhluk-makhluk tak kasat mata saudara. Oleh makhluk-makhluk astral. Para malaikat, jin, demit, setan, neruo, wewe gombel, tuyul, jin pagar, khodam-khodam. Tadi Al-Imam Fiqihil Muqaddam mampir di tempat saya. Saya tanya, dari mana Dam? Saya pulang dari aksi yang anak-anak ini bikin. Oh, gimana? Rame nggak? Oh, rame. Cuman dari kalangan seperti saya gitu, kalangan astral gitu. Jadi mereka kenapa sekarang ya baru demo? Kenapa enggak setelah kemerdekaan misalnya, ataupun dulu-dulu lah tahun 70-an misalnya, tahun 60-an, tahun 90-an, tahun 2000-an. Kalian tahu kenapa? Saya tahu. Kalian tahu kenapa baru sekarang? Sekarang mereka baru sadar kalau datuk mereka nggak ada yang pahlawan, yang syahid di medan tempur. Karena tesis Kiai Imad itu sangat dahsyat sekali efeknya terhadap para habaib. Karena moncong-moncong orang seperti si Rijik, si Bahar dan sejenisnya itu, yang koar-koar datuknya adalah pahlawan, datuknya adalah pejuang, datuknya berdarah-darah. Ternyata tidak ada bukti ketika kita telusuri, saudara. Sehingga tak ada rotan, Bahar pun jadi, akar pun jadi, saudara. Jadi begitu. Nah, kalau ditelusuri sejarah perjuangan daripada wali si guru tua yang bukan monyet itu bakal banyak sekali orang-orang yang seperti itu yang akan diangkat jadi pahlawan nanti, pahlawan nasional ya. Mereka baru sadar ternyata nggak ada datuk kita yang syahid di medan perang, nggak ada datuk kita yang makamnya di taman makam pahlawan, nggak ada datuk kita yang benar-benar pahlawan gitu. Jadi begitu, saudara. Nggak perlu ribet kalau kita mau berpikir. Kalau kita jadi umat ikut-ikutan, jadi umat seperti terong di dalam tampi, mereng kiri-kiri semua, mereng kanan-kanan semua gitu. Ya apa aja ya kita makan gitu, tai-tai kita makan gitu. Kalau saya tidak percaya gitu. Apakah ketidakpercayaan saya akan mengurangi perjuangan seorang tokoh pejuang gitu? Enggak. Nah,
Enggak, sama sekali enggak berpengaruh gitu. Jadi harus ada tumbal. Di sini tumbalnya adalah Gus Fuad Pleret. Gus Fuad harus difitnah sebagai PKI. Kemudian Gus Fuad itu diancam dengan memenggal kelapanya lah. Kemudian melaporkan lah, harus ditangkap lah, begini begitu. Yang seperti itu saya sudah paham alurnya. Saya sudah sangat paham sekali cara mereka main. Untuk menjadikan saudara Ani untuk menjadi gubernur daerah khusus ibu kota Jakarta, maka harus menumbalkan Ahok dengan framingan sebagai penista agama, penista Al-Maidah ayat 51, saudara. Dan saya sudah meninjau terkait masalah pelaporan itu segala macam, dan banyak masyarakat yang termakan hasutan seperti itu atau fitnahan seperti itu, sehingga Ahok diadili, saudara. Nah, kalau menurut saya itu fitnah karangan si Rizik, framingan buatan si Rizik, provokasi buatan Beruk Petamburan, sehingga hancurlah karir Pak Ahok, saudara. Namun demikian, kita yang memiliki akal sehat, kita yang memiliki jiwa patriotis terhadap negeri kita, jaga itu. Jaga itu. Dan omongan mereka coba sesuaikan, tapi nggak sesuai juga. Misalnya begini, mereka bilang datuk mereka lah yang mengusir penjajah Belanda, la'anatillah alaihim, dari bumi Nusantara ini. Sekarang kan terbukti baru